الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله والطاعة لكم لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الhamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah berbahagia, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, kenikmatan yang tidak dapat untuk kita hitung karena memang kita tidak mampu untuk menghitungnya dan tidak diperintahkan untuk menghitungnya, namun yang diperintahkan adalah untuk mensyukurinya. Kehadiran kita pada pagi hari ini merupakan salah satu tanda syukur kita dan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kamu melihat seorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, barang siapa di antara kita yang lebih terbiasa melangkahkan kaki ke masjid, yang berniat untuk memakmurkannya, niscaya ialah yang paling benar-benar beriman di antara kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para penerusnya hingga akhir zaman. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan kita syafaat kelak di akhir zaman, yang atas diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maka dari itulah kita bertekad untuk meneruskan perjuangan beliau hingga kematian menjemput kita insyaallah. Meskipun Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih kita lewati dengan suasana pandemi COVID-19, ibadah Ramadan tetap bisa kita tunaikan sebaik mungkin. Penghayatan yang mendalam dan hikmahnya bisa tetap kita dapatkan. Karena itulah sesudah Ramadan berakhir, saatnya untuk kita bangkit untuk menjalani hidup kita yang lebih baik, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan setidaknya ada 3 kebangkitan yang harus kita tunjukkan, sekaligus sebagai pembuktian keberhasilan kita dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan karena hari raya Idul Fitri ini bukan untuk menunjukkan baju baru yang jahitannya tidak ada sedikit pun cacat, melainkan untuk mereka yang kualitas keimanannya baru dan semua amalannya telah dicatat.
Bangkit yang pertama adalah bangkit untuk menguatkan komitmen kepada nilai-nilai Islam. Ini merupakan konsekuensi dari akidah dan keimanan. Akidah berarti ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan dengan segala ketentuannya dan pengikatnya adalah ucapan 2 kalimat syahadat yang sudah dan insya Allah kita amalkan. Oleh karena itu, iman yang ada di dalam jiwa kita seharusnya membentuk karakter pribadi yang komitmen kepada nilai-nilai Islam. Hal ini membuat kita menerima apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dan bila tidak, maka tidak pantas kita menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin. Dan bahkan kita bisa terjerumus ke dalam kesesatan. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minat idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yadlillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubin. Yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi laki-laki seorang mukmin dan juga tidak patut pula bagi seorang wanita yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia sesat dan sesatnya yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Di dalam kaitan inilah akidah harus diajarkan dengan baik, dan kita juga harus tetap mau untuk terus mempelajarinya secara utuh. Di dalam buku Iman yang Hidup karangan Dr. Andus Haji Ahmad Yani, beliau menegaskan bahwa bila iman yang hidup, maka keimanan itu mempunyai warna seperti pohon yang hidup. Apabila ditakdirkan daunnya berwarna hijau, maka haruslah hijau. Dan maka pohon itu dan bukan juga menjadi daun yang kuning apalagi coklat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat rahimakumullah. Yang kedua adalah bangkit untuk terus berusaha mencari rezeki yang baik, rezeki yang halal. Dan terutama di masa pandemi ini, kita rasakan telah banyak memukul aspek-aspek, terutama aspek ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan juga mengalami kesulitan perekonomiannya. Dan sekarang, di momen Idul Fitri ini, setelah bulan suci Ramadan, adalah saatnya untuk kita bangkit, membangkitkan ekonomi kita dengan semangat untuk berusaha mencari yang halal. Dan jangan diam, jangan bermalasan, jangan malu ataupun gengsi, apalagi menunggu dan meminta bantuan dari orang lain. Hal ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslimin. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Talabul halali wajibun ala kulli muslimin." Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Manakala itu orang yang bersusah payah dalam mendapatkan rezeki yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Seperti yang dikatakan di dalam sabda Rasulullah, orang yang dimuliakan yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbul a'badal muhtarifah wa man qada ala ilayhi kana kal mujahidin fi sabilillah Allah azza wa jalla." Dan sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang berkarya dan terampil. Dan barang siapa yang bersusah payah untuk mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya, maka
dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kaitan inilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai mencari legalitas hukum, agar yang tidak halal seolah-olah menjadi halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami litakulu farqan min amwalin nas bi'ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian dari kamu mengamalkan harta sebagian orang lain yang di antara kamu dan dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Di samping itu, sepermungkin kita untuk dapat menghindari utang piutang, kecuali untuk sesuatu yang sifatnya produktif, bukan untuk membiayai gaya hidup, apalagi menggantungkan harapan kita kepada utang. Secara pribadi, hal ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang mukmin. Bukan hanya tugas seorang yang selama ini kita panggil sebagai ustaz, bukan hanya tugas sebagai orang yang dipanggil sebagai mubalik ataupun ulama. Hal ini dikarenakan karena dakwah itu bukan hanya ceramah dan khutbah, mengajak, membimbing dan membina orang lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Itu adalah dakwah. Ibarat klub sepak bola yang terlibat di dalam klub bukan hanya 11 orang pemain ataupun sampai 24 orang pemain, tetapi di dalam klub tersebut terdapat pengurus klub, pelatih, tim medis, tim media, tim dana, tim kesehatan dan lain sebagainya. Begitu pula di dalam dakwah, setiap kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah guna menyampaikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu ayat. Dan kita yang memilih, kita mau terlibat dari sisi mana di dalam dakwah. Kalau kita bisa berceramah dan berkhutbah, lakukanlah dan terus tingkatkan kemampuannya. Yang punya keahlian di bidang media, termasuk media sosial, maka terlibatlah di dalam dakwah. Yang punya dana sekecil apapun, gunakanlah jumlahnya itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala serta untuk perbaikan umat. Yang punya jabatan, gunakanlah pengaruh jabatannya untuk dakwah. Jangan sampai mempunyai jabatan justru merusak negara, merusak dakwah dan merusak umat. Dan yang lebih parah, punya jabatan di dalam pemerintahan justru merusak negara dengan segala tatanan yang sudah dibangun. Tegasnya yaitu seminimal apapun potensi diri kita, semuanya bisa dimanfaatkan untuk dakwah dan perbaikan umat. Apalagi sebenarnya kalau kita mempunyai potensi yang lebih besar. Dan bila kita sudah terlibat di dalam dakwah, maka kita telah menempuh jalan yang mulia. Mengapa dikatakan mulia? Karena ini adalah melanjutkan tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW beserta para nabi-nabi sebelum kita, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi dakwah itu adalah hal yang sangat dibutuhkan semua umat. Orang yang baik dan yang beriman saja membutuhkan dakwah, apalagi orang yang belum baik. Maka selanjutnya pahala yang kita dapatkan dari dakwah adalah pahala yang sangatlah besar. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi fahmihi innahu wa huwa barrur rahim.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الوحيد الوحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجدنا وقودنا وتضرعنا وتحشونا وتعبدنا وتمن تحصرانا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا آمنا بالله باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. ربنا اعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البراد والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوة والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.